ini ada Hyundai Grand i10. Tahun berapa nih, Om? Ini 2014. 2014. Nah, untuk yang model kayak gini nih udah dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Hyundai i10 sendiri itu keluar kalau di Indonesia tahun 2008 Pertama keluar. Kemudian ada facelift di 2011, kemudian ini ganti model di Gen 2 ini. Oh, ini generasi kedua. Ya, betul. Oke, ya, ini unit ini 2014 ya, Om ya? Ya. 2014. Ini CKD atau bilang? Ini build up dari India karena memang tidak diproduksi di Indonesia. Oh iya, informasi. Kalau yang Picanto itu kan tadi pegangan dari mobil mertua ya? Mobil mertua cuma dipakai adik ipar. Dipakai adik Ya. ipar. Kalau ini pegangannya langsung Om Irfan. Ya. Jadi Om Irfan udah lebih apal. Sekarang udah dipakai sama Ade. Oh, dipakai sama Ya, adik. Jadi untuk kuliah. turun tahta. Nanti kita bisa tanya-tanya juga ke dia. Oke. Karena dia juga jadi kameramen di situ ya. Iya, jadi ini dari baru ya, Om ya? Dari baru 2014. Dari baru 2014. Kalau unit ini kita beli dari baru. Dan kebetulan Om Irfan sendiri sudah beberapa kali merawat bukan tipe ini aja gitu, bukan mobil Hyundai ini aja gitu ya. Di Hyundai yang lain sebelumnya udah ada Trajet dan juga Grand Grand i10 i10 yang yang facelift. gen pertama ya. Yang facelift. Oh, yang facelift. 2011. Oh gitu. Oke, Om, bisa dijelasin, Om? Jadi kalau kita bahas yang Picanto tadi itu kan modelnya cantik ya. Iya. Cantik, futuristik. Nah, kalau ini lebih elegan sama lebih sporty. Karena memang untuk di Hyundai yang ini sendiri, untuk Hyundai sendiri dia meng-hire desainernya BMW. Oh, jadi gitu. untuk model Nggak mau kalah ya? Iya, Sama-sama itu Jerman. salah satu inovasi untuk terus mengembangkan produk itu sendiri produk, ya. Jadi ini kalau nggak salah namanya Thomas Barkel, dia memang sebelumnya di BMW, mendesain mobil-mobil BMW, sekarang dia di-hire di Hyundai. Orang mana? Cikupa bukan Thomas Barkel itu? Kalau nggak salah dia... Nanti kita cari tahu siapa dia. Boleh dicari juga di Google Maps hire di mana ya. Iya. Nah, ini Terus, untuk bagian depannya, Om? bagian depan ini kalau kita tadi bahas ini yang desainnya Iya, desainer Picanto. BMW. Jadi ini dia mengusung model fluidic sculpture kalau istilah bahasa desainnya. Jadi memang modelnya seperti ini. Nah, Untuk di depan sendiri ini ada grill motif chrome. Cuman memang di sini saya warna hitam, saya spotlight hitam di blackout. Oh, ini dapat sendiri ya. Betul. Tadinya bawaannya chrome. Chrome, list chrome. Jadi memang untuk memperkalem warna yang udah cerah ini. Oh gitu. iya. Jadi warnanya terlalu dibikin manis ya, gitu ya. betul, dibikin lebih kalem lah warnanya. Iya. Untuk lampunya sendiri masih Masih biasa. reflektor biasa. Reflektor biasa dikombinasi dengan lampu sen Ya. satu bagian ya. Lampunya udah bagus ya, udah agak tajam. Terus ada fog lamp. Nah, yang unik di mobil ini, yang di mobil lain belum tentu ada ya. Ini ada DRL, Daytime running light. Running Light. Jadi mobil di kontak sebelum Dia nyala nyala? pun dia udah nyala. Dan bukan itu di kontak telepon ya? Enggak. Itu terus real time selama mobil itu nyala. Sekarang kita bagian samping, Om. Alloy juga sama kayak Picanto punya Ya. R14. Nah, cuman yang unik di mobil ini dia bawaan dealernya dari baru itu pakai merek ban Nexen dari Amerika. Nexen, Ya, itu Amerika. kan susah ya bannya di sini. Iya. Dan memang tidak sesuai juga dengan kondisi di Indonesia. Karena kalau di luar kan 4 musim. Kalau di sini kan 2 ya. Ada lebih banyak tropisnya juga Iya. kan. Jadi kita ganti sama yang lokal. Nah, ini bannya baru juga nih. Jadi ini peleknya saya blackout juga pakai plastidip ini tadinya. Oh, warna aslinya silver. apa? Silver. Oh, Jangan oke. saya jawab alloy ya. Oh. Ini silver. Oke. Silver, dia Bahannya udah- alloy. Bahannya alloy, Bahannya warnanya silver. Oke. Kemudian di sisi spion ada aksen sen juga. Ya. Terus Dapat sendiri juga? Ini opsional tambahan pakai Scotland 4D. Oh, Supaya motif warnanya karbon. lebih kalem, karena ini Jadi sewarna aslinya body. Sewarna body. Betul. Nah, untuk pilar ininya sendiri, Pilar keren B-nya kacanya. sendiri ini tadinya sewarna body. Sewarna body. Cuman agak aneh karena warnanya memang terlalu cerah. Jadi saya blackout dengan Scotland. Oh gitu. Ya. Iya. Kalau grip sendiri masih model grip biasa. Handle Kemudian Tangki untuk bensin tangki hampir sama bensin ya? sebelah kiri. Nah, untuk bagian belakang nih, kita ke bagian belakang dulu. Oh, ke bagian belakang. Ya. Oke. Nah, antena ini sama kayak antena Picanto, udah modelnya di belakang sini ya udah lebih Bagian cantik, belakang. bukan di pilar. Iya. Terus di sini ada lampu HMSL ya. HMSL juga. juga. Jadi ini bukan spoiler ya, yang emang ini nyatu masih dengan suara, pintunya, masih sebody ini. Ya. Terus ada rear defogger, ada rear wiper,
Ini emblem, nah power button untuk buka pintu. Buka pintu. Ini juga udah elektrik. Elektrik ya. Ya. Oke. Udah elektrik, jadi udah nggak pakai knob lagi. Ya. Ini nggak ada sensor parking. Nggak ada sensor parkir ya? Ya, dari sananya memang ada sensor parking. Hah? Oh ya, untuk varian ini GLS ini varian tertingginya Grand i10 Oh. yang dijual di Indonesia. Oke. Kemudian, oh ya, ini untuk muffler udah aftermarket. Aftermarket. Ini Purbalingga punya nih, Oh, made in lokal. tapi bagus suaranya. Suaranya enak Nggak kalah ya? sama yang lainnya. Iya, iya, iya. Kita dukung UMKM Indonesia lah. Oke. Di sini ada 2 reflektor manis nih modelnya nih. Di Kanan bagian kiri bawah, ya. tapi beda dengan Kia Picanto tadi ya. Dia gabung sama. Nah, kalau Kia Picanto tadi kan lampu parkirnya ada di bagian bawah. Ya. Nah, ini ada di menyatu dengan lampu yang lainnya gitu ya. Kita udah di bagian dalam dalam kabin Hyundai Grand i10. Grand i10. Ya. Untuk Hyundai Grand i10 sendiri, untuk center clusternya seperti ini. AC-nya masih konvensional, model putar. Model putar. Betul, open close air di Ya. sini, terus sini Arah sisi semburan arah semburan AC-nya AC. lengkap juga. Betul. Kemudian di sini ada defogger belakang, Ya. power outlet. Sorry, kuncinya beda tuh Om ya? Oh iya, untuk mobil Hyundai ini dia udah modelnya memang bawaannya folding key. Oh gitu. Ya. Kalau yang lain kan tadi dari Nissan March atau Kia Dia Picanto kan masih kunci konvensional biasa. Masih biasa Kalau ya. dia udah folding key, ini lebih nyaman dikantongin, nggak terlalu. Iya. Nggak ini nusuk gitu ya. Nggak nusuk betul. Oke, kita lihat bagian speedometernya. Speedometernya. Ini ada apa, Jom? Ya. Untuk di Hyundai Grand i10 sendiri dia udah ada MID juga sama. Nah, untuk panel MID itu sendiri dia nggak ada di sini, nggak ada di cluster meternya. Iya. Dia adanya di setir. Oh, di setir sini. Iya, di setir. Nah, jadi kita pencet trip ini konsumsi rata-rata pemakaian bahan bakar. Kita bisa Real uji time. juga real time bahan bakar 1 liter Pemakaian untuk berapa bahan liter. bakar, ya. Ini waktu tempuh Oh. udah berapa jam kita bisa atur juga. Kemudian biasa trip A, trip B, sama Sisa bahan bakar ya. konsumsi rata-rata bahan bakar. Oke, ini untuk riset biasa. Ya. Kemudian ini di cluster meternya ya biasa panel indikator aja. Ya. Oh ya, yang spesial mobil ini udah ada ABS-nya. Oh ya tadi ya, Ya. tadi yang dibilang itu kalau di Kia Picanto Betul. dan Nissan March itu kan belum ada. ABS. Di Grand i10 udah ada ABS. Udah ada ABS. Keempat Udah ada sisi airbag roda. juga belum? Udah ada airbag. Sisi pengemudi. Pengemudi ya, di betul. bagian penumpang belum Betul. ada. Jadi cuma satu aja Om ya di situ ya. Hanya di sisi pengemudi saja, belum ada yang lain. Oh gitu. Nah untuk ininya head unitnya sendiri ini udah ganti belum? Head unitnya sendiri ini bawaannya Oh bawaan udah gini ya? sepertinya ini aftermarket, tapi saya nggak tahu mereknya. Dia udah support GPS juga, cuman sampai sekarang GPS-nya belum bisa dipakai. Kemungkinan dia ada notifikasi Ada untuk slot tambahan biasanya. SD card, betul, Ya. sama ininya. Kemudian di sini ada jam digitalnya, jadi terpisah dari cluster meternya. Ya. Ada lampu hazard. Ya. Kemudian dia udah full plastik juga sama nggak soft touch, plastik. tapi dia udah dua two-tone, 2 warna. Ya. Model Hitam dua dan warna beige. dan- Ya, ini terlihat plastik lebih ya. sporty lah ya. Nah ini ada tempat-tempat Nah, penyimpanan ini ya. akomodasi penyimpanan, power outlet, terus Di bagian bawah juga di ada. bagian bawah. Kalau di Picanto tadi ada cup holder yang adjustable, di sini Ya. nggak ada. Ini ada cup holder untuk Di 2 bagian botol bawah, di ya. bagian bawah. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada Laci laci, penyimpanan sudah juga. ada lampunya. Oh iya. Jadi kalau iya, malam iya. dia ada pencahayaan, dia udah ada lampunya. Oke, udah ada lampunya ya. Betul. Day night view. Ya. Nah ini untuk Sun visor-nya, dia udah ada vanity mirror, di betul. bagian penumpang aja ya. Ya. Oke. Oh iya, kalau di Picanto tadi kan Picanto manual ya. Dia ada headrest-nya. Jadi walaupun manual dia disediakan headrest di ujung kepala. footrest, sorry. Kok saya jadi pengen tidur ya? Ada footrest-nya Ada sebelah kiri. footrest Kalau ini jadi nggak ada. untuk sandaran kaki ya. Ya betul. Kalau ini nggak ada. Oh, ini nggak ada? Nggak ada. Kalau di Grand i10 nggak ada. Oh gitu. Sama cluster ini panel di pintu. Mm-mm. Kalau yang Hyundai Grand i10 dia udah auto retract. Mm-mm. Terus Oh, udah auto retract. Betul, electric mirror. Mm-mm. Ini untuk sama penguncian jendela, ini penguncian pintu. Terus dia udah auto down tapi belum auto up. Oh, yang di jadi sisi cuma bisa turun betul, aja. yang di sisi Pengemudi. Gitu. Oke, kita coba bagian belakang ya. Ya. Hyundai Grand i10 sama kayak di Kia Picanto, dia ada seat under tray-nya. Tuh. Nah, ini seat under tray-nya bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga supaya tidak diketahui ya. Kemudian kalau kita lihat ini door trim-nya,
Dia udah two tone juga walaupun full plastik, udah ada aksen beige-nya, sama power window-nya sepenyangga tangan. Kemudian ada cup holder sama door pocket. Di sini ada speaker. Untuk seri ini dia belum ada height adjuster ya. Belum. Jadi masih sliding aja yang biasa, belum Sama ada dengan Picanto tadi Betul, ya. belum ada head adjuster. Kemudian mode setirnya sendiri dia masih tilt steering. Dia belum teleskopik. Kemudian yang ini sama ada MDPS-nya juga, mode MDPS-nya. Jadi semakin kecepatan mobil, kecepatan. betul, mobil semakin cepat dia akan semakin mengeras. Iya. Oke. Oke, kita coba akomodasi bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang. Di baris kedua, Di baris di kedua. mobil Grand Hyundai 10 ini mengemudi saya dengan tinggi saya 180-an ya. Dia masih ada 4 jari. Masih ada sisa 4 jari. Untuk tinggi saya 180 di legroomnya. Untuk di headroomnya, waduh, ini bisa 7-an, 7 jari. Dengan posisi duduk yang masih proper, Masih proper ini karena memang tingkat kemiringannya agak lebih santai. agak lebih rebah ya. Ya, lebih sobat rebah dia ya. Iya. Kemudian di ini ada tambahan aja buat penyimpanan karena kita di sini nggak ada seat back pocket sayangnya kalau di Hyundai Grand 10. Tapi Nah, di bagian pintu ada. tapi dia udah sama kursinya udah semi bucket seat Semi juga, bucket jadi seat. lebih nyaman, agak lebih menggenggam badan lah. Iya. Dalam posisi duduknya lebih nyaman. Iya. Terus kemudian di kursi depan ada headrest yang udah adjustable. Di belakang juga ada. Di ya? belakang, nah untuk Grand i10 sendiri headrestnya itu dikasih 3. Oh, karena masih memungkinkan ini. Karena untuk masih penumpang memungkinkan untuk dewasa. 3 orang penumpang dewasa. Untuk seat beltnya sendiri sama kayak Picanto tadi dia udah ditutup plastik rapi. Ada 3 ini ya. Ada 3 titik seat belt, di tengah juga ada. Dia cuman hanya untuk pinggang 2 aja. Betul. Tapi untuk penumpang kanan kiri dia udah full. Iya. Kemudian ini ada pegangan tangan tapi dia modelnya masih fix. Iya, Sama iya, ada tailnya juga. Di sini ada cup holder. Nah, ini kan penggerak roda depan ya, cuman dia masih ada Masih rata. ini gini, masih belum rata lantai ya. Oke, kita coba. Nah, mungkin bagian itu bagasi aja ya bagian bagasi. Sebelum ke belakang, di sini ada akomodasi juga, tempat penyimpanan, ada cup holder sama door pocket. Di sini ada akomodasi penyimpanan juga di penyangga tangan, kemudian ada speaker. Dia udah 2 warna juga, cuman masih full plastik ya. Nah, kita coba dengan metode yang sama ya. Gua ada 2 koper ukuran besar dengan tinggi 50 cm dan ukuran sedang. Kita coba. Kalau tadi di Picanto kan cuma cukup 1 ya. Ya, karena memang dimensinya Agak lebih kecil. Wheelbase-nya lebih pendek. Lebih pendek ya. Tapi ya ini FYI juga yang seri ini yang 2014 di Gen 2 dia lebih panjang wheelbase-nya 100 mm. Oh, lebih panjang. Betul, dibanding Di bagian dalam sini ada penyimpanan ban juga. ada tempat penyimpanan, ada tray juga sama kayak di mobil Sama. bisa dicopot. Nah. Kemudian di sini ada tambahan akomodasi tapi sudah diisi memang untuk spare tire. Untuk Ban boxnya serap. sendiri ada Dia ya. terpisah. Nah, itu. Kalau yang lain kan tadi dia gabung di ban. Iya. Untuk dongkraknya di Dongkraknya sini di sini. nyumput di posisinya. Dia memang ada tempatnya sendiri di sini. Itu tuh ya, nyumput Iya. ya. Oke. Nah, ini kita coba masukkan kopernya. Cukup apa enggak ya 2 koper ini? Kita coba. Wah, enggak Om. Ini sih kayaknya masuk nih. Kayaknya sih Satu lagi. memang dimensi bagasi ini sama kayak Nissan March ya. Wah, masuk. Sini bisa dilihat nih. Ini ada space ke belakang lumayan ya, mungkin sekitar 15 cm ya. Betul. Kemudian di sini masih bisa dimaksimalkan Nah, penyimpanan untuk di kanan kanan kiri juga kirinya. masih ada. Untuk tas ya. Iya. Oh Ini iya, ini ada lampu juga. Oh, di bagian sini ada lampu ya, jadi nggak gelap kalau nyari barang malam-malam. Berarti untuk Hyundai Grand i10. Grand i10 ini udah cukup Akomodasinya cukup mengakomodir. Oke, sekarang Kita lanjut nanti sesi ngobrol-ngobrol sama Om Mantap. Dita juga ya. Kita udah nyampe di kampung. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai ini ya, tentang owning experience saja dari masing-masing pemilik. Bagaimana nanti Om Irfan dulu dari sebelah kanan. Gimana Om? Kalau Owning owning experience experience ya selama pakai. Iya, Kalau iya. ini agak banyak pengalaman karena memang lama juga saya gunakan. Mobil ini digunakan daily use juga sehari-hari dulu. Selama pemakaian sehari-hari itu dari rumah kantor atau ke lapangan enak, Cukup mumpuni ya? sangat mumpuni. Sangat mumpuni, Dibanding ini kan memang dia 2 cc 1200 kp engine ya. Ya.
Itu terkenal memang responsif mesinnya. Iya. Terus di mobil ini nih, entah kenapa walaupun basic mesinnya sama, saya agak merasa di mobil ini lebih ngebut gitu. Tenaganya, powernya lebih ada di sini gitu. Oh, lebih agresif ya untuk Tuh, tenaganya mungkin ya. karena faktor kenyamanan juga. Jadi digunakan dengan kecepatan tinggi juga masih nyaman, Masih relatif nyaman. Dan ini sedikit cerita aja, gue pernah bawa juga sih ya. Waktu itu kan gue sempet bawa ke Garut Iya. dengan 4 penumpang, jalan liku-liku masih enak. ya. Nggak limbung, Betul. gitu ya. Nggak Gue limbung. juga pernah om Ini pakai ini Oh iya, Om Adi juga punya pengalaman waktu dulu. ke Jogja waktu itu. Oh, ke Jogja. Waktu gue kawin dulu. Oh, Jadi mobil ini sejarahnya punya Om Adi ada di pengalaman mobil ya, ini. dia punya pengalaman. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu nganter ke pelaminan berarti dia. Yo, Ini historical banget tadi mobil ini. waktu itu gue masih megang Eropa Hmm. karena Apa tuh Eropanya? Volvo ya dulu, Oh. S70 karena ada trouble di engine. Jadi waktu ketika mau berangkat ada trouble, ya gua kontak Om Irfan. Oh gitu. Oh, boleh tukeran nggak? Boleh buat ini. Oke. Jadi khawatir aja waktu itu pakai Khawatir, barang betul. jarak Karena jauh. keamanan juga di jalan ya Iya, waktu itu. iya. Gua mau kawin Om. Karena eventnya kan penting. Kalau kagak datang Eventnya gara-gara penting. mobil Iya, nggak jadi dong. Tapi Iya, emang iya. ini yang boleh gua bicarain iritnya. Oh. Iritnya gua waktu itu full tank Ya. isi dari Ah, Serang. ah. Baru isi lagi itu Serang Banten ya, Serang Banten. Serang Banten. Ah. Baru isi lagi tuh di Purworejo. Serang ke Purworejo. Itu dulu estimasi berapa liter Om? Estimasi ini full tanknya 40 liter. 40 liter. Tapi kalau Kapasitasnya? full tank 40. Full tank 40. 40. Ya. Oh. Dia itu masih strip 1. Strip 1. Hmm. Dan gua bawanya juga nggak inrush ya, nggak buru-buru. Iya. Gue lewat tol biasa Jakarta dengan macetnya itu, terus lewat Bandung Selatan, lewat selatan Oh. berkelok-kelok, lewat Via selatan? lintas selatan. Oh. Sampai ke Purworejo, di Purworejo baru gue isi lagi. Oh itu lumayan loh. Iya, 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 betul. lumayan loh. Kalau lu bilang dari sini ke Jogja itu lewat tol, ya mungkin masih apa ya, masih wajar ya dengan pemakaian itu. Tapi kalau misalkan lewat Bandung itu kan jalannya lumayan tuh. Medannya lebih berat. Itu fully load, Iya. penuh. Oh gitu. Ah, Berapa iya. penumpang? 4 orang sama lagi-lagisnya, sama dengan barang-barang. Barang-barangnya. Iya. Wah cukup irit. Bener gua tambahin yang kata Om Adit itu, kalau bicara irit, ketiga mobil ini irit ya. Terutama 2 mobil ini sudah ditambahi oleh fitur Eco Drive. Ya. Tapi kalau bicara irit maksimal, penggunaan BBM maksimal di 115 atau 120 yang memang ada di atas kertas, itu balik lagi ke budaya berkendara Iya, kita. sih, memang. Gantung Kalau- kaki nah, masing-masing driver. Nah, makanya yang kita bahas itu kan tentang pengalaman masing-masing Betul. ya. Gitu. Karena kalau misalkan kita mengacu ke spesifikasi Iya, data data. gitu kan, itu mungkin angkanya tetap Ya, ya kan? Iya. Angkanya tetap ya, yang tertera ya segitu Iya. gitu kan. Nah, ini kita bahas masing-masing pengalaman dari pemilik gitu betul. kan. Intinya balik lagi kalau bicara irit tidaknya, semua ketiga mobil ini irit, Iya. ada datanya di atas Iya. kertas berapa Iya. banding berapanya, Iya. tapi ya balik lagi tidak menjadi referensi. Tergantung ke Betul, karena budaya bawanya tadi, nah, budaya kakinya sekolah berkendara. apa enggak gitu kan. Saya nggak bilang gitu ya, Om ya. Karena ada kalau yang Betul. kakinya nggak sekolah kan main becek-becek Ya, aja tuh gas itu kan mungkin gitu. tidak akan mencapai tingkat keiritan maksimal. Iya, Apalagi iya. kalau matic. Nah, Apalagi kalau Matic betul. Iya. Nah sekarang kalau dari Hyundai, Ya, ya. ini sulit nggak untuk spare partnya atau perawatannya gitu? ya kalau spare part dan perawatan kedua mobil ini mudah sebenarnya. Hmm. Terutama di daerah saya ya domisili Kota Serang Ya. sendiri ada beberapa bengkel spesialis mobil Tapi bukan Korea. resmi. Tidak resmi karena Oh. di Kota Serang sendiri untuk bengkel resmi sendiri terutama showroom itu penjualan kita nggak ada. Nggak ada ya. Di Adanya daerah di kita Tangerang nggak ya. ada. Paling dekat dari kita Tangerang, betul Tangerang di ya? Serpong. Jadi saya lebih prefer ke bengkel spesialis karena memang sudah cukup representatif ya Ya. untuk perawatan dan pergantian part. Selama kita pakai yang Grand i10 ini saat ini memang sudah harus ganti kopling set karena sudah memang ada gejala kopling set habis ya, koplingnya Agak habis. berat dong. Betul, berat dan ada getaran ke kabin lah, udah ada gejalanya Oh. udah terlihat. Tapi belum diganti dan akan diganti kalau untuk yang ini. Tapi untuk yang part yang lain, kaki-kaki ini belum pernah. Kaki-kaki dari baru belum? Belum pernah, ini mobil tidak hanya jalan bagus aja ya, jalan jelek juga sering dipakai ini. Ini kuat nih. Ini emang durability kekuatan kakinya lebih baik dari yang Picanto itu sendiri. Dan sekedar informasi ini mobil bisa dibilang mobil capek.
Ya. Kilometer udah 160. 160. Ini bolak-balik ke Jawa Tengah, Betul. sampai Jawa Timur malah ya. Ke Malang ya, karena mobil ini nih sekarang dipakai adik saya yang kuliah di Undip Semarang ya. Hah? Ya rutinitas beberapa bulan sekali ya pasti akan ke Serang Semarang. Oh, bolak-balik Serang, Betul. Semarang, Dan di Serang, Semarangnya Semarang. pun mobil dipakai keluar kota juga. Nah, dengan pemakaian yang bisa dibilang Intens. agak tinggi ya. Tapi kondisi kaki-kaki masih Aman. bawaan pabrik, Kalau belum memang, diganti. Ya, memang kita kalau saya prinsipnya orangnya tipikal yang preventif ya. Jadi sebelum rusak, kalau memang itu ada servis yang harus dilakukan, ya lebih baik servis Ya. dibanding Daripada keburu nanti di jalan rusak. ada apa-apa Betul. gitu kan. Ya. Nah, tadi spare part udah, pengalaman udah. Nah, sekarang menurut Om Irfan dan Om Adita nih ya, Om Irfan dulu deh. Ini kira-kira kelebihan dan kekurangannya sendiri nih, apa yang buat Om Irfan bertahan memiliki mobil dari Korea? Kebanyakan orang kan nggak percaya ya gitu kan. Nah ini kan Om Irfan udah bertahun-tahun ya. Terus kalau yang untuk ini, wah ini, Nah, ini mungkin kelebihannya. Ini Ini hampir buat saya ini hampir perfect lah untuk city car. begitu. Untuk mesinnya sendiri sama ya, 4 Ya, silinder, mesin sama. DHC, Mesin sama. kappa engine 1200. Wah, ngebut. Iya sih. Kelebihannya ngebut, Desain nyaman. dan fitur paling lengkap. Nah, Betul, setuju. Eksterior, interior dia paling lengkap. Betul, desain dan fitur tadi kita udah lihat bahas bagian Ya. interior ya. Desain bisa dilihat dari ketiganya, mungkin ini yang paling lengkap. Betul. Dari faktor keamanan juga dia udah ABS, Ya, cuma belum EBD. belum EBD. Nah, Tapi itu udah cukup. Airbag Untuk kelas juga city ya. car ya, Airbag, airbag di ah. sisi pengemudi. airbag di sisi Itu pengemudi. jadi kelebihan. Ya, betul. Terus kalau buat saya untuk menambah kenyamanan, semi bucket seatnya kursinya Ya, itu salah satu poin juga. ya. Kenyamanan berkendara. Betul. Kekedapan kabin, Oh iya betul. Ini kedap nih. ya Betul. intinya kenyamanan itu balik lagi ke kualitas build material itu sendiri Iya, ya. iya, iya. Karena memang ini dia kedua mobil ini eventnya udah Euro, Ya, jadi bahan platnya dia tebel, jadi memang bobot mobilnya lebih berat. agak lebih berat. Betul, jadi digunakan dengan kondisi kencang juga relatif lebih nyaman. Iya, agak apa namanya mantep gitu ya, posisinya nggak limbung gitu kan. Modelnya juga futuristik. Nah untuk kekurangannya Om? Yang Hyundai Grand Yang X Hyundai sendiri? ini apa ya kekurangannya ya? Sensor-sensor kali. Kemungkinan besar ya elektrik, karena memang udah rata-rata ya, terutama di RL sudah ada beberapa lampu yang putus, ya wajar ya mungkin. Ya, Terus kemudian body bumper depan ini terlalu pendek ya, jadi untuk jalan-jalan yang agak nanjak atau polisi tidur yang agak tinggi itu, karena memang ground clearance-nya tidak setinggi yang model baru. Terutama, oh iya, di sensor ABS. sensor Ya, ABS yang udah, kebetulan ini udah betul. usia. Usia, Jadi bukan karena crash, bukan karena Bukan. apa, tapi memang karena usia tiba-tiba Betul. nyala ya, malah nggak berfungsi kalau ya. kotor aja, jangankan Iya. jangankan usia ya, kalau kotor kena apa gitu ya, dia memang error sensor Oh, ABS, gitu. betul. Tapi Dan- ini masih, itu hanya satu sensor aja yang di belakang, ketiga sensornya sih masih normal. Oh gitu ya. Mungkin kekurangannya kalau ya itu sama, ada satu tambahan kekurangan lagi ya after Apa sale. Sama memang. Memang dua merek ini ya after sale. Ketiganya juga. Ya, betul. Oh ini juga, iya betul nih, After sales-nya betul betul. hancur. After sales-nya. Tapi memang kalau misalkan bicara investasi bukan mobil Bukan sih, mobil. Betul. bukan mobil ya. Ya, ada nilai ekonomisnya. Investasi Ah, kita itu itu. pahala dan amal baik. Iya, benar. Nah kalau untuk Om Irfan sendiri tips and triknya? Tips and triknya untuk kedua mobil ini, yang pertama bagi teman-teman yang emang ada minat untuk memelihara atau meminang kedua mobil ini ya, mobil Korea Tour, karena ini cukup lebih lengkap dibandingkan mobil-mobil lain, terutama kenyamanan ya. Kenyamanan. Karena memang eventnya sendiri mereka udah Euro, kenyamanannya mungkin lebih terasa. Untuk spare part jangan malas mencari, karena pasti ada. Kalau kita nggak pernah ada niat untuk mencari tahu ya, terutama informasi itu sendiri itu akan sulit memang. Tapi Iya. kalau kita udah dapat informasi itu akan lebih mudah untuk Iya. merawat mobil tersebut gitu. Dan untuk durability, kekuatan mobil ini sendiri ini cukup baik keduanya walaupun Korea. Karena banyak asumsi, banyak yang khawatir karena mobil Korea inilah itulah ya, tapi memang banyak, jangan khawatir. Terus yang ketiga mungkin ya tidak bisa dipatahkan.
Apa tuh? After sales, balik lagi. Layanan after sales. Ya, itulah kalau untuk memelihara mobil ya konsekuensinya itu ya. Ya. Konsekuensinya. Jadi apapun mobilnya, apapun apa namanya dia diproduksi dari mana gitu, sama aja yang namanya mobil pasti ada penyusutan harga gitu kan. Ya mungkin itu aja ya. Makasih udah menyaksikan video ini dan satu lagi ini hanya apa namanya pengalaman dari kita aja ya, opini kita sendiri. opini kita sendiri selama memiliki mobil ini gitu kan. Nah untuk kesimpulannya kita kembalikan lagi ke teman-teman di rumah ya, itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.